warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan produk geografi yang berjudul proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatur Hasan dari kelas 10 IPS Terpadu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Rafiq dari kelas 10 IPS Terpadu. Jadi ringkasan dari tektonisme adalah adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Aktivitas tektonisme membuat permukaan bumi melecut karena terdorongnya ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hasan. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkutan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi. Bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan tektonisme? Bagaimana yang dimaksud dengan epirogenesa? Bagaimana yang dimaksud dengan orogenesa? Apa perbedaan antara lipatan dan patahan? Bagaimana dampak dari tektonisme dalam kehidupan manusia? Manfaat dan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami pengertian dari tektonisme. 2. Agar pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami siapa yang dimaksud dengan penggerak epirogenesa. 3. Agar pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami bagaimana yang dimaksud dengan orogenesa. 4. Agar pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami perbedaan antara lipatan dan patahan. 5. Agar pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami bagaimana dampak dari tektonisme dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Ainur Rafiq. Pengertian tektonisme. Tektonisme adalah pergeseran lapisan kulit bumi atau lempeng dalam skala besar. Proses tektonisme bisa disamakan dengan di lokasi yang berarti disertai dengan perubahan letak lapisan kulit bumi dari kedudukan serta perubahan. Ini bisa secara vertikal atau horizontal berdasarkan kecepatan, gerakan, dan luas wilayah yang terkena pada tektonisme dibedakan menjadi B. Gerak epirogenesa. Gerak inilah yang membentuk benua. Gerakan ini berlangsung dengan sangat pelan sehingga kadang gerakan ini meliputi wilayah luas dan tanda-tandanya dapat dilihat dari adanya perubahan garis pantai. Gerakan ini dibedakan menjadi epirogenesa. Gerakan orogenesa merupakan suatu pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat meliputi wilayah sempit. Merupakan proses pembentukan gunungan akibat tabrakan lempeng bawah, sesar bawah bawah, keragaman atau pergeseran samudra dengan benua. Perbedaan lipatan dan patahan. 1. Lipatan adalah bentuk bumi hasil tekanan secara naik turun membentuk menjadi bukit atau pegunungan. Merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi karena tekanan yang lemah, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Lipatan disebut sintaksis. Arti
posisi dan bentuk pelipatannya pelipatan menjadi A. Lipatan tegak atau symmetrical, dan B. Lipatan miring, dan C. Lipatan miring, C. Lipatan D. Lipatan menutup, E. Lipatan sesar sumbu, dan 2. Patahan. Patahan adalah bentuk pergeseran dan hasil tekanan secara horizontal atau vertikal, hanya bergeser atau berpindah posisi tanpa merubah bentuk. Terjadi karena adanya gerakan vertikal maupun horizontal pada lapisan bumi yang kaku dalam waktu yang sangat cepat. Sebagai dasar patahan ada 3, yaitu normal force, reservoir force, stick force. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dosen. Oke, dampak tektonisme adalah kehidupan. 1. Dampak tektonis. A. Tanah di daerah sekitar gunung berapi menjadi subur. B. Gunung berapi merupakan penghasil bahan tambang dan bahan bangunan. C. Bentuk hasil tenaga hidrogen dapat dijadikan wisata alam. 2. Dampak negatif. Daerah-daerah pegunungan yang terjal tidak baik dijadikan daerah pemukiman. D. Proses alam endogen dapat menimbulkan gempa dan letusan gunung berapi. C. Pergerakan kerak bumi mendorong terbentuknya berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Sekian penjelasan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.